Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tidak pernah Dia tinggalkan, tapi Tuhan selalu menuntun dan memberikan kita petunjuk setiap hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami, memberikan kami pertolongan dalam segala perkara. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat 24-25. Tertulis demikian: Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penjaga toko handphone di pinggir jalan didatangi oleh seorang pemuda yang kelihatannya ingin membeli barang dagangannya. Pemuda ini ramah sekali, cepat menarik hati dengan kata-kata dan sikapnya. Ia mengatakan mau membeli handphone yang paling mahal yang ada di counter itu. Dia juga memberikan tip 50.000 dan menawarkan makanan yang ia bawa, padahal ia belum membeli apa-apa. Kemudian dia meminta untuk melihat handphone yang ia inginkan. Di saat penjaga toko lengah, pemuda itu langsung kabur dengan motor yang sudah ditunggui oleh temannya. Ada banyak sekali kasus penipuan, perampokan, dan berbagai tindak kejahatan yang bermodus keramahan dan sikap yang menarik hati. Kita terbiasa untuk membalas keramahan dengan penerimaan total, sehingga tidak memberikan ruang terhadap rasa curiga. Satu kali ketika saya hendak mengurus visa di sebuah kedutaan suatu negara, saya ditanyai oleh petugas keamanan di sana, apakah saya membawa pistol. Dia mencurigai saya. Sikap seorang security memang harus demikian, memberi ruang pada rasa curiga untuk tujuan keamanan. Dalam Amsal 26 ayat 24-25 ini tertulis, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Kitab Amsal memberikan banyak sekali nasihat untuk keseharian kita dalam berbagai aspek di hidup kita. Dan salah satunya di sini adalah bagaimana sikap yang seharusnya kita miliki dalam menghadapi orang-orang yang ramah kelihatannya, bahkan sangat ramah. Tidak semua orang ramah itu baik, dan tidak semua orang yang tidak ramah itu jahat. Kita seringkali menilai orang dari penampilan luarnya atau sikapnya yang manis. Padahal ada istilah don't judge the book from its cover. Jangan nilai dari luarnya, saudara. Kegagalan kita untuk bersikap benar berdasarkan nasihat hikmat firman Tuhan berpotensi untuk membuat kita terjerumus ke dalam masalah. Ada kalanya, dan bukan ada kalanya, tapi seringkali kita merasa tidak enak untuk tidak bersikap ramah kepada orang yang ramah kepada kita. Kita merasa tidak enak untuk tidak mempercayai orang yang ramah. Padahal disinilah ruang yang sering dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Cerdik bukan licik. Cerdik dan licik itu berbeda. Cerdik itu pakai hikmat, sedangkan licik itu jahat. Orang jahat itu licik. Berbeda, saudara. Kalau kita orang percaya, harus cerdik, bukan licik. Roh Kudus seringkali berbicara dalam hati kita, memberikan teguran, memberikan sinyal-sinyal kalau ada yang janggal,
ada yang aneh dari sikap seseorang terhadap kita. Sikap cerdik berarti kita memberikan ruang untuk kita memikirkan dengan benar alasan dari keramahan seseorang terhadap kita, dan tidak langsung membuat kita terbuka 100% untuk percaya sepenuhnya pada orang lain yang baru kita kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang pandai memanfaatkan kebaikan dan kepolosan kita sebagai orang percaya untuk mereka berbuat jahat kepada kita. Mari pegang dan lakukan prinsip firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, agar kita terhindar dari segala kejahatan dan masalah. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, dan Tuhan akan melindungi kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami perlu bersikap dalam keseharian kami, menghadapi orang-orang yang kami temui, bahkan orang-orang baru yang kelihatannya ramah, begitu sangat ramah terhadap kami, tapi yang di dalam hatinya punya maksud-maksud jahat. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan-Mu, mengikuti apa yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami lakukan. Setiap firman, setiap suara-Mu Tuhan dalam hati kami, berikan kami kepekaan untuk mendengarnya dan mengikutinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.